Kalau tidak mau dikritik, ya sembunyi aja saat dikritik. Reaksi pertama biasanya adalah orang itu marah dan ingin membalas. Biarkanlah kualitas kerja, karakter, dan konsistensi kita yang bicara. Reputasi dibangun oleh tindakan yang dilakukan berulang kali, bukan oleh satu penjelasan yang panjang. Jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian. Sikap tenang bukan berarti lemah. Jadi jika hidup kita terlalu sibuk menyenangkan semua orang, kita akan kehilangan arah. Selamat datang teman-teman di Hai, podcast kita lagi bersama Kang Nurdin dan Coach Haji. Jadi hari ini masih membahas hal-hal terkait dengan dunia lingkungan karir ya. Nah, ada lingkungan karir yang kita perlu bahas dan salah satunya mungkin sekarang kita ada tema atau topik mengenai kritik. Oke. Kritik itu kan sesuatu yang berat sebetulnya untuk diterima ya. Nah, gimana caranya menghadapi kritik dan kritik itu macam-macam seperti apa? Nah, teman-teman nanti bisa tahu nih dari Kang Nurdin, expert kita di bidang sumber daya manusia, tentang kritik dan segala macam. Nanti Bapak ini atau Kang Nurdin ini bisa memberikan sharingnya yang banyak. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, untuk memastikan sharing-sharing ini selalu tersebar ke teman-teman, memberikan manfaat kepada yang lain. Oke, Kang Nurdin, kita bicara kritik. Kadang-kadang kritik itu kan memang kalau belum bisa menerima kritik itu jadinya kesel, marah, segala macam. Nah, itu biasanya kenapa itu? Atau bisa cerita dulu, kritik itu seperti apa sih sebetulnya yang kita harus hadapi? Ya, seringkali kita ini tidak pernah lepas dari namanya kritik orang lain. Tapi seringkali kita tidak pernah membedakan antara kritik dengan serangan pribadi. Itu dianggap sama, bahwa orang mengkritik itu adalah orang yang menyerang pribadi kita. Iya. Cuman masalahnya, seringkali orang yang mengkritik kita itu juga menyerang ke pribadi kita ya. Betul. Nah, kita sekarang bicara tentang kritik saja ya. Kritik yang dalam arti kita harus berpikir positif ya. Kadang pernahkah kita bertanya dalam kita merasakan perasaan kita tuh udah bekerja dengan penuh sungguh-sungguh, berusaha dengan penuh integritas, membantu tim, menjaga hubungan baik, tapi tetap aja ada orang yang nggak suka dengan kita gitu. Oh iya benar. Nah itu kan sebenarnya adalah hanya rasanya kita. Cuman rasa ya? Cuman rasa gitu. Belum tentu orang itu seperti itu kepada kita. Iya. Nah ini yang seringkali kita selalu sensitif dengan namanya kritik. Padahal sama kritik. Ya, padahal kita harus pikir dulu. Ini kritik ini adalah kritik yang baik untuk kita atau memang kritik yang punya tujuan tertentu dari orang lain untuk tidak baik kepada kita. Jadi kita pertama harus mengklarifikasi dulu nih arah kritiknya kemana. Betul. Jadi mengapa hal itu seringkali terjadi, Coach? Apakah karena kita benar-benar salah? Belum tentu, Coach. Ketika dikritik itu bukan berarti kita ini salah, tapi kadang-kala kita suka menjudge diri kita bahwa ketika dikritik kita merasa benar, kemudian disalahin orang, lalulah muncullah rasa marah itu kan. Iya dong. Itu yang merasa disalahin. Itu yang selalu yang kita rasakan ya. Nah sekarang pertanyaannya, Coach, mengapa selalu ada orang yang tidak menyukai kita? Selalu ada ya? Selalu ada. Oke. Padahal kan Tuhan juga menciptakan dunia ini kan berpasang-pasangan. Iya. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, ada suka, ada tidak suka. Itu hal yang wajar sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari situ. Kata-kata tidak suka itu lawannya pasangannya suka ya. Iya, betul. Dan itu memang sudah ada pasangannya sendiri. Betul. Oke. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ketika orang itu terlihat oleh banyak orang, disitulah akan muncul namanya kritik. Jadi kalau tidak mau dikritik ya sembunyi aja, Coach. Sembunyi. Sepanjang kita memperliapkan diri, itu udah pasti ada yang kritik. Siap-siap aja. Siap-siap jadi kritik. Walaupun nggak ada, tapi bisa jadi omongan di belakang gitu ya. Misalnya ya pejabat, penolaknya pejabat, misalkan ada presiden, ada gubernur, ada bupati misalnya begitu. Nah, kenapa dikritik oleh masyarakat? Karena muncul ke permukaan. Kalau tidak mau dikritik, ya jangan muncul. Oh gitu. Oke. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi. Ya betul. Jangan jadi ya. Gitu. Jadi
orang yang tidak pernah berbuat apa-apa itu tidak akan dikritik kok. Tetapi ketika orang banyak berbuat, pasti itu akan dikritik. Iyalah, ada Oleh karena tindakan pas ada itu, kritiknya. orang harus siap menerima kritik itu. Nah, gitu. gimana Jangan dianggap caranya? sebagai serangan pribadi. Gimana caranya supaya siap? Nah, ada 7 nih sikap kita supaya kita siap menghadapi sebuah kritik. Kritikan. Ya, kritikan coach gitu. Yang pertama ya coach, jangan langsung bereaksi ketika kita mendapat sebuah kritik. Kalau Oke. kita mah kan cepat reaksinya. Iya dong, sembuh pendek. Telinganya tipis itu ya. Ketika mendapat satu gosip saja, itu udah langsung muka Melabrak merah, gitu ya. telinga. Cari. Siapa nih? Siapa Iya. aja. Oke. Jadi saat dikritik atau diperlakukan tidak menyenangkan, ya, reaksi pertama biasanya adalah orang itu marah dan ingin membalas. Marah dan ingin membalas. Itu reaksi yang lumrah memang selama ini kan terjadi seperti begitu ya. Tetapi orang yang punya kedewasaan di dalam cara berpikir itu tidak langsung bereaksi kok. Oke, artinya kalau tidak langsung bereaksi justru itu yang disarankan ya. Betul, betul. Misalnya ya, mereka memberikan sebuah jeda, bertanya dulu kepada diri kita sendiri ya. Apakah ini benar-benar sedang terjadi? Nah, itu harus dipikirkan dulu ya. Respon yang tenang ya, hampir selalu menghasilkan keputusan yang lebih baik ya daripada reaksi yang emosional. Dipikirkan dulu ini beneran nggak ya? Gitu. Ya. Jangan sampai keputusan yang keluar adalah keputusan yang dilandasi oleh emosional. Oke. Nah, yang kedua, harus dapat memisahkan, membedakan antara sebuah fakta atau emosi. Nah, bisa bedain, oh ini fakta nih yang dibicarakan fakta. Ya, wah ini dia emosi nih, tenjarnya kayak emosi. Gitu. Misalnya, ya, apakah kritik itu benar? Kemudian, apakah ada yang bisa saya pelajarin dari kritik itu? Jadi, kalau memang ada yang perlu diperbaiki, ya sudah perbaikilah gitu. Nggak usah tersinggung, nggak usah baperan gitu. Nggak usah emosional gitu. Oh memang ini adalah sebuah koreksi yang saya harus perbaikin ya. Ya kalau tidak benar ya, jangan biarkan pendapat orang lain itu menguasai pikiran kita. Itu kan pendapat orang. Nggak usah dimasukin di dalam pikiran kita, karena tidak semua komentar itu layak menjadi beban pikiran kita. Oke, siap. Gitu ya? Iya. Nah, lalu yang ketiga, Pak, jangan sibuk membela diri ketika kita mendapatkan kritik. Oke. Iya sih. Udah siap-siap jawaban aja itu nih. Kita membela diri kan. Yang dikritiknya itu udah ada siap-siap ada jawabannya. Jadi semakin kita sibuk menjelaskan kepada banyak orang, semakin banyak energi kita yang terbuang. Pak. Energi yang nggak perlu gitu ya. Waktu dan energi yang tidak perlu. Akhirnya akan sia-sia. Biarkanlah kualitas kerja, karakter, dan konsistensi kita yang bicara. Konsistensi itulah yang orang seringkali kan mengatakan nanti waktu yang akan membuktikan. Seringkali kan itu benar-benaran harus dipakai ya itu ya. Betul. Jadi reputasi dibangun oleh tindakan yang dilakukan berulang kali, bukan oleh satu penjelasan yang panjang. Capek kita menjelaskan panjang-panjang. Ya. Nah, jadi jangan sibuk membela diri. Lalu yang keempat, tetap profesional. Kalau kita memang orang profesional, ya jangan dirusak dengan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan hanya gara-gara ada orang yang mengkritik kepada kita. Itu yang berat. Udahlah kita bangun reputasi tinggi-tinggi, kritik sedikit ngamuk, jatuh itu reputasi. Reputasinya jatuh kan? Iya. Jadi tidak semua orang harus menjadi teman dekat ini penting. Ini yang mana nih? Yang profesional. Oh, profesional itu seperti itu. Iya. Tidak semua orang itu jadi teman dekat kita. Harus dijadikan ya. Harus dijadikan. Bukan tidak kenal, kita tetap harus kenal. Kenapa? Karena kita manusia sebagai makhluk sosial kan. Tetap aja. Tetapi nggak harus ada jadi bestie ya. Orang-orang itu yang memang dekat sama kita. Ada orang juga hanya sekedar hubungan kerja. Profesional seperti itulah ya. Hubungan kerja. Namun semua orang layak diperlakukan dengan hormat. Tetap kita respect. Tidak semua orang harus menjadi dekat. Tapi respect tetap kita pertama. Harus respect kepada mereka. Itu profesional. Iya. Oke. Ya, jadi keren kan profesional itu ternyata profesional itu kita perlakukan semua orang dengan respect, tetapi tidak setiap orang dekat dengan kita. Bisa jadi teman dekat kita. Ya, profesionalisme ya terlihat ketika kita tetap bekerja sama dengan baik meskipun memiliki banyak perbedaan. Ya. Itulah yang kita sebut sebagai tanda kedewasaan. Oke. Nah, itu yang keempat ya. Yang kelima,
Ini menarik nih. Jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian. Jangan pernah membalas kebencian dan kebencian. Terus dibalas dengan apa? Orang lain benci sama kita, lalu benci lagi. Jadi seperti yang waktu sempat beberapa episode yang aku bilang kan, belajar dari istri saya kan. Oh iya itu. Kalau orang itu bahagia karena dia benci kepada kita, maka kita pun turut berbahagia. Tidak boleh aja benci sama gua yang kalau lu bahagia. Iya, jangan balas lagi. Jadi kebencian tidak pernah akan berakhir, Coach. Iya. Oke. Jika dibalas dengan kebencian, api tidak bisa dipadamkan dengan api, Coach. Iya. Api kan? tambah api tambah banyak. Tetapi harus dengan air. Itu kan analoginya. Iya, jadi kalau kebencian dibalas dengan kebencian, maka ada muncul kebencian yang tidak pernah ada akhirnya. Terus dibalasnya dengan apa? Dibalasnya tadi harus dengan kebaikan. Ya. Biarkanlah dia benci kepada kita, tetapi balaslah itu dengan kebaikan. Gampang, nggak gampang, Coach, tapi tidak juga sulit. Iya sih. Yang penting landasan SQ kita sebagai fondasinya yang kokoh. Gitu. Jangan rusak radar pikiran kita ini dengan hal-hal yang demikian ya. Tidak gampang tapi juga tidak susah. Tidak susah. Betul. Iya. Sikap tenang bukan berarti lemah, ya, tetapi justru menunjukkan bahwa kita mampu sedang mengendalikan diri kita. Jadi kadang kan kita tuh dianggap pengalahan gitu. Justru itu sebagai pemenang bukan pecundang. Iya. Gitu. Seringkali orang kan memandangnya seperti begitu ya. Dianggapnya nggak berani. Ya. Oke. Nah yang keenam, jadikan kritik ini sebagai sebuah cermin buat kita. Oke. Ya, jadi itu tanpa diminta kita udah bercermin ditunjukin sama orang lain gitu ya. Betul. Jadi kadang orang yang paling keras mengkritik justru membantu kita melihat sesuatu yang selama ini tidak kita sadari. Tapi ada juga orang begitu dikritik jawabnya, iya Pak, emang salah saya, gitu. Langsung salah aja, pikirannya langsung emang salah gitu. Karena nggak mau berkonfrontasi gitu. Nggak mau ribut. Cerminannya berarti kita, wah ini orang sering mengkritik sebetulnya peduli ya. Iya betul. Memang tidak semua kritik ini menyenangkan. Pasti. Bahkan ya sebagian besar kritik itu tidak menyenangkan, menyakitkan gitu. Tapi jadikanlah bahwa kritik ini adalah sebuah cermin ya, kita sebagai kritik sangat berharga. Ada konsultan gratis gitu ya. Iya. Belajarnya mendengarkan tanpa merasa direndahkan. Ya, jadi itu yang disebut dengan rendah hati, bukan rendah diri ya, Coach. Iya, rendah diri sama rendah hati beda. Imposter minder. Rendah diri itu minder atau kalau dibilang inferior ya, lawannya superior, inferior, merasa lebih rendah dari orang lain. Itu rendah diri. Nah, ini yang terakhir yang ketujuh, Coach. Jadi ketika kita menerima kritik dari orang lain, harus fokus pada tujuan, ya, bukan pada penilaian orang. Oke. Kalau kita sudah menentukan sebuah tujuan, udah kita fokus konsen terhadap itu. Ya. Kalau memang ada kritik yang masuk, ya sudah, apa yang perlu kita perbaiki. Untuk mencapai tujuan. Ya, kalau itu tidak ada kaitannya kritik orang dengan tujuan kita, ya udah lanjutkan saja. Daripada kita memikirkan sesuatu yang nggak penting gitu. Iya. Jadi jika hidup kita terlalu sibuk menyenangkan semua orang, kita akan kehilangan arah. Jadi kalau sibuk gimana caranya? Padahal kita punya satu tujuan yang kita harus capai gitu. Iya. Walaupun pada akhirnya setiap tujuan yang kita lakukan, ujungnya adalah untuk orang lain. Iya. Bukan untuk kita sebenarnya. Kita makhluk sosial. Karena kita makhluk sosial. Manfaat buat orang lain. Ya, tidak ada satupun pemimpin besar, inovator atau tokoh inspiratif yang disukai oleh semua orang. Enggak 100%. Enggak 100%, ya. Ya. Yang membedakan mereka adalah mereka tetap berjalan sesuai nilai dan tujuan yang diyakininya. Iya, betul. Ya, jadi kita jangan terlalu alergi dengan kritik. Iya. Justru semakin dikritik, kita ini akan semakin dapat memperbaiki kualitas kehidupan kita ya. Baik kualitas pekerjaan kita, kualitas hidup kita di dalam keluarga, di masyarakat, atau dimanapun. Apalagi ini berada di lingkungan kerja. Jangan sensi untuk dikritik, jangan baperan maksudnya gitu ya. Tidak sulit tapi juga tidak mudah tapi juga tidak sulit. Tidak mudah tapi juga tidak sulit. Ya betul. Oke, jadi kita udah dapetin nih semuanya ya. Berarti ada istilah kritik itu harus dilihat. Kritiknya arahnya kemana? Ya. Memang menilai dari sisi pekerjaannya atau kualitas kerjanya, dari sisi emosinya. Kemudian kita harus menghadapi kritik itu dengan 7 sikap. 7 sikap. Yang pertama, jangan langsung bereaksi. Jangan langsung bereaksi. Ya. Kemudian yang kedua, pisahkan antara fakta dan
emosi. Waspada Ya. emosi. Yang ketiga, jangan sibuk membela diri. Oke. Yang keempat, tetap profesional. Ya. Yang kelima, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, jadikan kritik sebagai sebuah cermin. Cermin ya. Terus yang ketujuh, fokus pada tujuan, bukan pada penilaian orangnya. Oke, mantap. Nah, teman-teman ya, dapat semua apa yang disampaikan sama Kang Nurdin ini tips kita untuk menghadapi kritik. Kritik itu pasti terjadi pada orang-orang yang sedang muncul atau yang sedang bergerak maju atau sedang bergerak. Jadi kalau tidak mau dikritik berarti tidak mau bergerak gitu ya. Iya. Nah, oke, teman-teman. Terakhir dari saya, Coach. Terakhir, boleh. Tidak semua orang akan menyukai kita, ya. Tetapi semua orang dapat merasakan dampak dari karakter baik yang terus kita lakukan. Kita tunjuk. Mantap ya. Oke. Ikuti terus episode podcast kita di podcast Ruang Transformasi, merubah mindset, membangun motivasi, meraih prestasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you, God.